lagi pakai baju pink, aku juga lagi pakai armnya warna pink karena apa? Hari ini adalah temanya Sohwa Halilintar. Miss Pink. So, welcome back to the Gen Halilintar channel. Semua yang pada minta Umi bongkar tentang Kak Sohwa. Ini sudah Umi datangkan langsung, dia baru pulang langsung Umi boykot gitu ya. Langsung diboykot, disabotaj. Dia baru pulang dari mana tadi, Mim? Habis belanjong. Bullshit mess. Oh my god. Jadi langsung Umi sabotaj dan dia langsung syuting. Yes, ya. itulah. Jadi karena untuk mengikuti dengan tema kita bintang tamu kita, jadi Umi pun memakai pink blazer dan juga turbannya juga pink. Dia pink. Oke. So, jadi kita mau bongkar Kak Sohwa nih ceritanya ya. Jadi Umi waktu itu pas hamil Sohwa masih kuliah. Kuliah di Ekonomi UI waktu itu dia 96 lahir. Nah waktu itu Umi udah hampir selesai. Jadi lahirnya Sohwa adalah 2 minggu menjelang Umi sidang sarjana. Dan Nggak, Umi nikah atau umur berapa, Mi? 20 tahun. 20 tahun. Seumur Sohwa sekarang. Kalau sekarang tuh udah mikir kayaknya umur sekarang nikah, aduh kayak belum siap. Terus Umi umur Sohwa sekarang udah nikah tuh kayak luar biasa banget. Iya. Jadi itu Umi menikah muda, guys. Jadi karena waktu itu pun Umi sebenarnya tidak punya rencana akan menikah 20 tahun. Bahkan mau nikahnya nanti setelah lulus S2, setelah bekerja. Setelah lulus S2 dan bekerja sudah mapan baru Umi mau menikah. Tapi Tuhan kita hanya berkata. punya berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhan mempunyai jadwal yang sudah tersusun ketika Ibu Gen bertemu dengan Pak Halilintar. Ibu Gen bertemu dengan Pak Halilintar. Jadi Bu Gen dilamar Pak Halilintar 3 bulan setelah bertemu dengan Pak Halilintar dan akhirnya pun menikah. Ya guys, jadi karena waktu itu Bu Gen melihat Pak Halilintar tuh kayak idola banget, inspirasi banget, memotivasi banget, jadi kayak Dan life mentor dan holdable banget. Jadi akhirnya tidak bisa menolak gitu ya ketika sang idola meminang, walaupun mengalami tantangan dari segala macam pihak, termasuk juga beasiswa Bu Gen waktu itu terancam hangus kalau menikah, beasiswa dari Chevron, tapi Bu Gen rela. Karena beliau adalah lelaki idaman. Doakan saya juga ya, Mi, mudah-mudahan dapat. Ya, jadi doa Ibu Gen dan Pak Halilintar, Sohwa akan mendapat lelaki yang ideal, lelaki soleh, Yang ganteng nih, ganteng. yang gantengnya Yang kece, Mi, kece, terus gaul, terus juga fashionable. up to date dan fashionable. Dan juga seorang entrepreneur dan dia akan membimbing Sohwa untuk sukses di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah. Pokoknya ganteng luar dalam. Dalamnya juga harus Pokoknya gantengnya. keren deh gitu ya. Jadi keren. yang mungkin kalau dapet kayak Pak Halilintar kan susah ya, minimal dikit-dikit hampir gitu kayak Pak Halilintar. Amin, doakan ya. Oke. Doakan semuanya. Amin. So, lanjutannya adalah Ini saya akan kita tuh dongengin cerita sendiri. Ya, didongengin ya. Jadi waktu Bu Gen hamil itu ya, pas Sohwa itu dikit-dikit mual, dikit muntah, akhirnya Bu Gen mesti ngemil gitu ya supaya nggak mual dan muntah. Akhirnya lahirlah Sohwa. Waktu itu Umi sebenarnya sudah punya tiket untuk naik kapal pesiar. Kapal pesiar mewah yang ada swimming poolnya. Tapi waktu hari mau naik kapal pesiar, perut Bu Gen itu mules kayak mau melahirkan. Jadi akhirnya, tahukah kalian, Pak Halilintar naik kapal pesiar sendiri. Cuma ditinggalin. Kasian banget. Aduh, hashtag kasian. Hashtag Bu Gen melalui mules sama Pak Halilintar. Sedih sekali. Jadi akhirnya, tapi Pak Halilintar mengiringi dengan doa yang luar biasa, sehingga waktu akhirnya Bu Gen dilepas ke klinik, nggak lama kemudian Sohwa Halilintar lahir dengan mudah, guys. Dan darahnya bahkan sedikit sekali
gumpalan darah bidan sama Bu Bidan karena waktu itu kan rajin minum jeruk setiap hari 1 kilo guys ya. Jadi minum itu tips-tips juga tuh. Itu vitamin C untuk membekukan darah. Jadi waktu Sohwa lahir sampai Bu Bidan lihat, ini loh darahnya cuma segini gitu, menggumpal. Oh gitu. Ini belum, aku juga belum tahu nih. Ini aku belum tahu. Iya. Jadi gitulah. Jadi Sohwa itu lahirnya muda. Mana dia yang paling kecil dari semua 11 orang. Dia satu-satunya yang lahirnya 2 koma guys. Yang lahir 3 koma. 2 komanya hampir ketiga. Jadi kecil banget. 2,8. Kalau 2 nanti prematur. 2,8 ya. Jadi mungil, imut. Nah itulah soal Lintar. Matanya belok. Jadi kayak anak orang Jepang. Dia tadi habis syuting capek. Syuting video klip. Apa sih mau dipijitin dia? Oke. So akhirnya setelah Sohwa lahir tuh besoknya paling tar baru nyampe dari atas kapal pesiar. Oh serius nih? Iya. Jadi pasti kemarin tuh ada apinya. Mau bertahu. Kita berpelukan. Sedih sekali. Tapi enggak guys, tapi hikmahnya ya tuh tapi bukan berarti Abi itu mau ninggalin Umi kan. Ini karena emang iya. udah jadi sebenarnya kapal pesiar itu adalah meeting nasional. Oh meeting nasional, jadi nggak bisa ditinggalin. Jadi bukannya bye bye gitu enggak. Cuma karena memang ada meeting nasional, jadi Bugen jalanin sendiri tapi doa paling tidak pernah putus dan lahirnya begitu mudah. Besok dia datang langsung dengan begitu pokoknya langsung mengkomatkan di telinga kiri kan, kalau perempuan, kalau laki-laki kan diazan di telinga kanan. Nah gitu. Jadi Sohwa kemudian 2 minggu setelah lahir, Bugen sidang sarjana, ya belajarnya nggak ngerti lagi tuh ya dalam keadaan kayak gitu. Tapi alhamdulillah lulus dengan nilai yang baik dan nggak berapa lama kemudian Sohwa sudah ikut wisuda di ekonomi UI. Orang foto wisuda biasanya cuman gimana nih anak dan orang tua atau minimal di suami istri. Kalau ini enggak, Umi beda. Itu juga jarang ya. Jarang ya kalau dulu ya. Kalau mungkin sekarang mungkin udah banyak. Kalau dulu tuh jarang banget kan. Ada foto wisuda ayah, ibu, anak, suami dengan anak 2 orang. Jadi anak Dian Halilintar sudah 2 orang wisuda di ekonomi Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Atamimi dan Sohwa Halilintar. Yang aku pun nggak ingat sebenarnya. Karena itu ya guys, karena Umi tuh sambil hamil belajar ekonomi. Jadi anak-anak Umi semua juga pada pebisnis. Nah, jadi Sohwa ini dari kecil ya bareng-bareng Bang Atta itu dia sudah pernah jaga counter pakaian. Ya begitu juga sebabnya dia juga suka fashion ya. Pernah juga handphone. Pernah juga punya booth handphone. Waktu itu dia asisten Bang Atta 1 bulan omset 1 miliar. Itu benar-benar kita semua loh guys. Nah, waktu cerita yang lucu itu kan Sohwa tuh masih mungil banget. Jadi aku tuh SMP ya. Waktu itu dia umur 10 tahun guys. Dia masih SD. Oh iya, yang di Bintaro, di Bintaro masih SD. Jadi dia itu di banyak pelanggan datang. Gimana Sohwa cerita dong? Nah jadi pelanggan datang ini kan yang jaga berdua doang tuh. Pelanggan datang kan biasanya itu namanya penjaga pas kita harus di depan kan. Iya. Kita udah terus ya silakan kita mau welcome orang terus ya ibu-ibu bilang nih, Dek, mbaknya nggak ada, ibunya nggak ada, ini siapa yang jualan? Terus katanya saya Bu. Hah serius? Yaudah kamu sendiri doang? Enggak, aku sama kakak saya. Yaudah panggilin kakaknya. Nah dikirain kan kakaknya udah gede. Pas aku manggilin Bang Atta, datang lagi cek Bang Atta beda cuma 2 tahun lebih tua dari aku ya. Tahu sendiri Bang Atta juga belum balik kan? Belum balik. Jadi kita sama-sama masih kecil. Bang Atta sama kecil. Terus Bang Atta juga tuh bukan termasuk orang yang tinggi kan. Jadi SMP juga masih kayak orang SD gitu kan. Masih pakai. Tahu sendiri laki-laki belum balik kan masih iya pokoknya imut-imut banget lah Bang Atta. Jadi aku sama Bang Atta sama-sama imut-imut tuh cuma. Hah? Ini kakaknya kecil juga. Sama aja dong gitu. Sama aja dong. Jadi ya kayak gitulah. Tapi akhirnya ya udah deh nggak apa-apa tante malah. Jadi ibu-ibu lebih terharu guys. Jadi mereka lebih semangat untuk berbelanja. Itu ketar-ketirnya tuh semua macam-macam. Soalnya kan pas masa-masa itu Umi sama Abi tuh bener-bener lagi sibuk banget. Cari nafkah ya. Sibuk banget di tempat lain. Kita baru pulang dari Malaysia tuh, baru balik ke Indonesia, baru memulai bisnis segala macam. Jadi memang sedang buka-buka di tempat lain kayak gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Mereka udah mau semangat membantu walaupun mereka usia masih sangat relatif, masih kecil ya. Tapi mereka sudah begitu bersemangat mau ikut menjadi membahu bersama orang tua. Jadi buat mungkin teman-teman yang pernah ngerasain atau mungkin yang pernah belanja,
kita tuh udah ngerasain banget misalnya ada orang datang lihat-lihat dibuka-bukain semuanya. Nah, jadi semakin dia besar, mereka pun juga terlibat ya di rumah. Semua kita kan no maid no babysitter. Nah, Sohwani memang dia suka ngurusin kain, ngurusin baju. Nah, itu juga sebabnya dia bertanggung jawab bagian wardrobe, bikin halilintar, dan juga dia juga desain-desain baju. Nah, itu bermula dari tugasnya di bagian laundry alias percucian ataupun tukang cuci. Nah, gimana tuh Sohwa? Suka dukanya gimana cuci-cuci? Suka dukanya alhamdulillah kita hidup di 21st century. Iya. Jadi kita Tidak perlu gini-gini. nggak perlu. Tapi dulu waktu di Malaysia kan gini-gini kan? Itu dulu banget. Dulu banget. Nggak kan Tadi sih? cerita yang waktu kita pernah susah di Malaysia tuh, yang mereka semua dilatih setiap anak pulang sekolah cuci baju sendiri. Ya itu ceritanya beda lagi tuh. Itu Ntar latihan, itu tuh, nanti latihan. kan ceritanya beda lagi tuh. Ntar coba lagi tuh. Oke deh. Pokoknya yang ini nih kan Sekarang alhamdulillah kan kita namanya 21st century jadi udah ada mesin, udah nggak perlu giling-giling, udah semuanya tersedia lah. Jadi alhamdulillah. tinggal masuk gitu. Tapi walaupun gitu bikin puyeng juga ya, Sohwa Iya. gimana? Karena kainnya banyak ya. Kainnya Tahu banyak. sendiri kalau anaknya 11, orang tua 2, 13. Kalau sehari aja cuci berapa Sohwa? Kalau misalnya satu set aja setiap orang 3, ya sehari 2 kali, 13 kali 2, 26. Wah, nggak ngerti lagi. Ya banyak kan Iya. cuciannya. Cuman kan aku termasuk orangnya suka bersistem gitulah. Jadi pokoknya dari sini langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Jadi habis di sini langsung next step. Jadi aku emang orangnya suka bersistem gitu. Jadi nggak boleh menumpuk. Jadi ada mesinnya, ada berapa Sohwa? Ya ada 3. 3, termasuk dryernya juga. Dryer juga. Jadi kalau misalnya kita lagi musim-musim hujan, kita pakai dryer Langsung juga. dikeringkan. Langsung dikeringkan semuanya. Oke. Gitulah. Nah dari situ guys ya, jadi mungkin jadi karena selalu ngeliat baju, jadi timbul ide-ide dan memang seneng juga fashion. Mungkin suka fashion, suka nyanyi, suka nari. Nah itu semua tuh pada turun ke anak-anak. Kalau ini namanya gen, jadi gennya juga kuat gitu. Nah, dari sebelah tuh kayaknya lebih kuat ke Gen Umi semuanya daripada Abi. Nah itu dia. Jadi ya mudah-mudahan yang diambil dari Bugen yang baiknya, yang jeleknya jangan diambil. Nah kalau dari Abi itu ambillah yang positifnya. Gitu, kan? Nah sekarang soal cerita fashion. Jadi si Sohwa ini jadi suka desain-desain, gambar-gambar, desain-desain. Nah dia juga sudah punya brand sendiri Sohwa Halilintar dan ada beberapa produk-produk yang sudah di launch. Di antaranya adalah Hijab Sohwa. hijab Sohwa. Ini sekarang aku lagi pakai ini collection yang terbaru nih, new collection. Tuh ada pink. Ada pink, terus ada Ini macam-macamnya. macam-macam motif ya. Bisa langsung lihat di Lihat Instagram. di Instagram. Kalau Instagram aku Sohwa Halilintar, tapi kalau Instagram jualan aku itu Sohwa Halilintar official. Kita pada nanya, jadi ini official maksudnya Instagram official Kak Sohwa apa gimana? Enggak, maksudnya kan nama brandnya Sohwa Halilintar juga. Jadi nama brandnya tuh Sohwa Halilintar, jadi Sohwa Halilintar official. Begitu. Nah selain itu juga Sohwa itu kan seneng banget nyanyi. Nah sekarang aja nih dia udah suka nyanyi kalau dulu dia nyanyi di kamar mandi, tapi terus Enggak nyanyi di kamar mandi, Mi. Oh, di mana? Jadi nyanyi di rumah, cuman pas Umi Abi nggak ada di rumah. saking malunya tuh Ibu Gen nggak boleh denger dia nyanyi. Gak. Awalnya tuh kayak gitu, tapi dengan pembinaan ya kita semua bimbing, kemudian memberi keyakinan, confidence, sampai akhirnya dia sudah berani nyanyi bahkan in public guys. Dan sudah kita rekam lagu pertama dia, kita rilis hitsnya singlenya kemarin adalah Tuhan You're So Amazing ya. Dan akan banyak lagi lagu-lagu yang akan keluar ya. Jadi dia ini paling seneng genrenya apa Sohwa? Aku suka genre pop. Iya. Kalau genre aku suka itu pop atau nggak hip hop atau R&B. Favorite. Ada satu lagu Sohwa nih akan keluar dalam waktu dekat ini. Lagunya keren banget. Dia rada-rada itu ya R&B dan hip hop gitu ya. Iya. Lebih kayak lebih kayak dance music. Nah itu keren banget lagunya. Pokoknya kita udah gak sabar deh pengen keluar nih. Cuplikannya kayak gini. Oh brother. Iya. Selesai ya. Itu masih rahasia guys ya. Ingat, 11 orang. Pokoknya ini 11 orang adik-beradik ikutan nyanyi. So, mungkin berhubung dia juga suka nyanyi, kita minta di sini. Saya malu. Mulai gitu ya, for all Genatan Stars dan juga Sohwa Warrior yang sudah lama menunggu pembongkaran ini. Mari kita dengarkan
sedikit live dari Salsa. Lagu apa? Lagu apa? Here? Judulnya lagunya Here by Alessia Cara. Alessia Cara. Oke. Itulah pokoknya. Malu deh. Guys. I'm sorry if I seem uninterested and I'm not just saying what I'm indifferent. Truly, I am got no business here, but since my friends are here, I just come and kick it. But really, I'm worth to be at home by myself, not even just. And I'm well-being, I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. You can't go back, please enjoy the party, I'll be here. Segitu doang, yeah. Mungkin semua udah tahu pasti kesukaan Sohwa Pink. Kemudian Sohwa paling suka makanan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau orang luar negeri bilangnya nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Terus aku suka banget pizza. Pizza. Aku udah terus suka nasi goreng, pizza, sup buntut. Sup buntut. Terus jadi yang mau kirim makanan catet ya itu suka. Movie kamu suka yang genre apa? Movie. Oh, ini kan sukanya action. Terus historical gitu juga aku suka. Oh iya. Yeah. I didn't know historical you like this. Ya, terus soalnya historical tuh atau nggak yang vintage gitu kadang-kadang bajunya tuh kan udah nggak ada di zaman sekarang. Jadi kayak suka banget liatnya, jadi pengen nyobain gitu. Dahulu kala gitu. Nggak, kadang Mi pernah liat nggak yang kayak atau yang kerajaan Leonardo DiCaprio yang kerajaan yang cowoknya bajunya yang kayak pakai korset-korset yang pakai ken-ken gitu. Iya. You like those kind of movie? Kayak lucu aja gitu, pengen nyobain. Baik. Terus aku juga suka romance. Oh iya. Aku suka romantis, terus komedi juga suka. Iya. Komedi, drama yang bagus juga suka, yang inspiratif gitu. Well, terus apa lagi? Mungkin Sohwa ada mau pesan untuk Sohwaria? Pesan-pesannya adalah be yourself. Be yourself. Be yourself. Jadi kalau misalnya kamu tuh orangnya yang emang gitu, ya udah tampilin aja gitu. Nah, gitunya tuh apa? Ya itu kamu sendiri yang tahu. Kayak gini. Kalau Pak Hali tuh mengingatkan kita kan selalu stay connected to God kan. Kita mesti selalu membangun diri dengan Tuhan. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa berubah menjadi orang lain. Yeah. Kita tetap menjadi kita, tapi jadilah kita yang dekat sama Tuhan gitu. Jadi bukan berarti kita mesti berubah watak tetap, tapi hatinya takwa gitu guys. Oh ya Mi, terus Mi kan kalau interest tanya dong interest. Oh ya, interest kamu apa? Enggak, interest tuh aku interest banget sama, kan pertama fashion, music itu pasti ya the top two things. Fashion dan music. Terus selain itu aku juga suka kayak beauty gitu. Beauty dari skincare, makanya penggemar sheet mask gitu. Kalau dia kirim gitu kan lumayan Mi, hemat. Baiklah. Terus itu pesan sponsor. Oke. Ya, kayak beauty, makeup tuh aku juga suka gitu kan. Terus beauty, makeup. Terus aku juga suka desain gitu. Terus aku juga suka art. Jadi seni gitu dari mulai kayak kalau aku nyampe di kamar udah harus aku tata dulu, maksudnya harus hias. Pokoknya art is one of the most important thing in my life because earth without art is become apa sih? Nggak jelas. Pokoknya kayak gitu. Terus aku juga suka desain gitu. Kalau dulu mungkin sebenarnya nggak desain baju doang. Aku dari dulu juga suka desain grafis, desain kamar lah. Ya, dia juga senang fotografi juga sih. Fotografi, aku juga suka. Senang juga dia. Fotografi, art gitu lah, artsy, you know that. Terus aku juga suka colorful. Jadi bagi semua yang nonton mungkin mikirnya Kak Sohwa tuh suka pink dong. No, I'm not. Apalagi aku suka fashion. Jadi pink itu nggak bisa tuh. Jadi maksudnya aku walaupun suka warna pink, aku nggak bisa tuh misalnya baju tuh warna pink, cuma nggak bisa. Soalnya kan aku suka
berganti-ganti. Kalau dia pakai baju nih, mungkin saya tadi suka komplain. Soalnya kalau Bugen tuh tadinya sukanya matching tuh lebih yang warna yang agak nge-match gitu ya. Nah kalau Sohwa tuh misalnya udah warna ini, tahu-tahu satu warna nanti lain gitu ya. Jadi dia bilang kalau semuanya satu aliran warnanya jadi nggak kontras, jadi kayak kurang fashionable. Jadi kalau dia fashionable kalau misalnya ada satu warna lain yang menonjol tiba-tiba gitu ya. Nah itu tipsnya Sohwa. Nah soal colorful, Bugen jadi teringat nih. Buku Gen Halilintar Kesebelasan Gen Halilintar yang pertama ini desainernya ada 2. Layout dan desainnya ada 2. Kalau yang pertama adalah Atta, yang kedua adalah Sohwa. Kemudian untuk editor foto dan bagian crop dan lain-lain itu adalah Apkoria. Nah buku ini guys pernah menjadi sumber berantem banget antara Atta dan Sohwa. Why? Karena Atta dan Sohwa itu Tom and Jerry di rumah. Nah itu ya, mereka sih berantem mulu ya, biasa. Nah jadi kalau Atta itu dia senengnya yang minimalis dan modern, ya seperti ini. Jadi dia nggak terlalu colorful gitu. Memang waktu itu kita pilih warna cover warna marsala ini karena ini adalah warna 2015 pas tahun buku ini dikeluarin. Nah kayak gitu ya, ada hitam putih, nah kayak gitu. Pokoknya kalau banget tuh klasik-klasik, ya, hitam gitu. Putih. Nah aku bagian yang kayak mewarnai hidup banget. Sohwa itu sangat suka colorful guys. Karena dia suka colorful, stylish kayak gitu ya. Nah jadi akhirnya kan berantem tuh. Kita mau bukunya yang colorful, stylish, ngapain? Nah si Atta maunya kenapa sih yang keren, yang lebih klasik modern itu yang nggak terlalu banyak warna kayak gitu ya. Akhirnya Pak Halilintar itu memang very wise guy. Jadi dibagilah buku ini menjadi 2 bagian. Bagian Atta itu modern dan minimalis. Bagian Sohwa, coba ya kalian lihat. Ini silakan semua melihat. Bagian Sohwa itu adalah fase kedua. Fase kedua ini tentang anak-anak. Nah itu mulai dari sini. Setelah bagiannya Atta. Nah semua anak-anak mulai dari Sohwa sampai Kahtan itu silakan kamu mau elaborasi warna, style segala macam sesuai yang kamu mau, gitu ya. Waktu itu dia dibolehkan. Nah, soal cover ya. Jadi ini kan cover versi Atta. Nah, Sohwa kan juga punya cover versi dia. Nah, ketika berantem kok cover siapa yang mau jadi? Akhirnya Pak Halilintar bilang, kita bikin buku ini punya 2 cover luar dan cover dalam. So, ada 1 cover lagi dalam buku ini. Inilah cover versi Sohwa. Jadi ini sudah sering kelihatan di mana-mana kan, kalau lihat buletan ini sering dipakai di mana-mana. Nah, ini adalah versi covernya Sohwa. Nah, setelah buku pertama ini, buku kedua itu adalah full Sohwa. Ini buku tentang traveling kita ke Uzbekistan. Ya waktu itu seru banget. Kita bolak-balik Uzbekistan, dan Pak Halilintar adalah merupakan orang pertama yang travel ke Uzbekistan sebelum Uzbekistan baru merdeka tahun 1992. Nah, buku ini menceritakan suka duka dan keseruan kita travel ke Uzbekistan sampai 4 kali, guys. Nah, di sini bukunya. Nah, bisa dilihat ini desainnya. Aduh, warna-warni banget. Coba kamu cerita itu gimana cerita bukunya? Pokoknya ini semuanya perjalanan kita, susah, manis, dan pahit kita selama di Uzbekistan. Yang menegangkan, menyedihkan, menggembirakan, surprise, full of macam-macam. Dan bagaimana tips traveling itu bukan hanya semata menghabiskan, tapi juga mendatangkan income. Oke. Ya. Dan ini spesial buku ini, kalau buku-buku lain kita tuh photoshoot ya. Kita kan lebih photoshoot untuk covernya. Buku ini spesial. Mungkin kalau dilihat Ivo kenapa nggak HD, nggak terlalu gimana. Sebenarnya HD sih, cuman kenapa nggak terlalu kayak buku-buku lain kayak wow banget HD-nya. Ini karena diambil oleh handphone. Ya, ini adalah cover buku satunya yang berasal dari handphone. Jadi karena soal kita kan masih mau mengkekalkan aura-aura Uzbeknya, ini adalah scene di Khiva ya. Ini benar-benar di Uzbek. Di Khiva, Uzbekistan. Nah, jadi kalau dilihat ya, foto-foto ini bahkan sebagian berasal dari handphonenya Sohwa. Karena dia orangnya suka momen. Jadi setiap apa-apa momen tuh dia pasti snap gitu ya. Jadi dia nggak mau lose the moment. Nah, ini aku menang di babak keempat karena di buku keempat warna-warni tuh, colorful. Dan ternyata ini adalah cover favorit ya. Kalau kita tanya ke semua Halilintar Stars, favoritnya adalah buku keempat tuh full color. Di sini Abi sangat mendukung dari Pak Halilintar. Nah, di sini Abi sangat mendukung. Udah kayak Sohwa aja tuh kan, Sohwa suka yang warna-warni, Abi suka yang kayak Sohwa, yang warna-warni. Langsung jadi warna-warni. Jadi Bang Atta kalah di babak keempat, saudara-saudara. So jangan lupa nanti kan buku ini limited edition. Ini bukunya ini tinggal sedikit banget, tapi segera ya, insya Allah setelah Lebaran ini buku ini akan keluar dalam jumlah yang banyak.
Oke guys, nantikan yang belum punya langsung order dari sekarang. So demikianlah kebersamaan kita. Thank you udah nonton sampai habis video ini. Tunggu Mi. Emang cuma bilang satu. Oke. Karena Mimi anak kedua. Iya. Kan Mimi anak kedua tuh. Bahwa ini anak kedua, terus lahirnya 2,8. Baiklah. Terus di nomor handphone aku tuh juga ada angka 2 yang spesial letaknya tuh di tengah gitu kan. Enggak tengah juga sih, pokoknya ada spesial gitu. Handphone dia ada spesial 2-nya. Dan mungkin kalau teman-teman nyadar aku sering menggunakan sign picture dengan 2. Makanya dia suka gini guys, karena dia anak nomor 2 ternyata ya. Sangkain kita kan orang suka foto begini-begini, rupanya dia mau bilang aku anak nomor 2. Jadi pasti kayak gini. Oh itu tau rupanya. Gitu, jadi nggak ada hubungan kan suka gini ya, suka gimana? Gini ya. Dia anak nomor 1 ya? Enggak, kalau banget dia bebas nih akan kayak gini gitu. Okay. Nggak maksudnya, jadi nggak ada bermaksud politik apalah itu, nggak ada. Aku karena emang anak kedua doang dan aku mencintai kedamaian, so peace. Oh baiklah. Seperti itu. So thank you guys sudah bersama ngoceh-ngoceh bareng kita bareng. Mudah-mudahan mendapat manfaat yang banyak. And see you on our next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe the Gen Hunter channel dan Sahwa Halilintar channel. Oke. Dan kata Aisyah. nggak spesial karena ini Katan Daily, Katan Hanta, Katan Danu. Alright. no karena ini spesial episode aku. Jangan lupa subscribe Sahwa Halilintar. Okay, sip. Bye bye. Okay, thank you so much, Rior. Dan Gen Hunter Star. See you on our next video. Bye bye. Bye bye. Gold jewelry shining so bright, strawberry. Jangan lupa nantikan video kita berdua Collab nih bareng Mami Geni di Sahwa Halilintar Channel.